Halo, balik lagi di channel Coding Masih. Kita akan lanjutkan lagi ya, pembuatan aplikasi manajemen parkir. Nah, sebelumnya kan kita udah kelar nih perintah buat parkir mobil. Sama kita juga udah buat menampilkan kondisi parkiran, yaitu kita punya yang namanya tampilan parkiran. Nah, ini tuh jadi kita udah beberapa poin udah. Jadi poin 2 udah kelar, poin 3 udah. Nah, kita sekarang akan coba kelarin poin 4, 5, ya, untuk pencarian dan untuk mengeluarkan mobil. Nah, jadi untuk mengeluarkan mobil nanti kita masukkan parkiran mana yang mau dikosongkan, sama dia harus bisa menghitung biaya parkir. Nah, nanti biaya parkir ini kita logiknya bisa pakai waktu masuk dikurang waktu keluar. Waktu keluar dikurang waktu masuk. Kita akan buat yang mengeluarkan mobil dulu ya. Jadi untuk mengeluarkan mobil kita biasa bikin ininya aja dulu, void methodnya. Baru nanti kita akan bikin implementasinya gitu. Jadi ini kalau kita scroll ke bawah terus, ini bentuknya ada void method nih. Nah, ada void method, ada method yang punya balikan integer. Yang ini void. Nah, yang void itu berarti balikannya nggak ada. Nah, sekarang kita akan bikin implementasi dari perintah keluar parkir mobil tadi kan. Ini kita pakai ini aja, static void aja. Terus dia ada throws karena kita ada mungkin error. Contohnya adalah sudah kosong ya, semacam itulah. Kemudian kita akan tulis kode ini. Ya, akan saya jelaskan satu persatu tiap barisnya. Jadi sistem out println ini digunakan untuk menampilkan garis pembatas. Terus kita punya ini SC scanner. Next line berarti kita bakal masukin lahan mana yang mau dikosongkan. Ceritanya misalnya lahan 1 udah keisi. Nah, nanti lahan 1 mau dikeluarin gitu mobilnya. Selanjutnya kita butuh untuk melakukan parsing. Karena kalau kita pakai scanner next line, nah, si nomor tempat parkir ini nanti tipe datangnya string. Nah, sementara yang kita mau adalah integer. String itu kan dia komputer itu nganggapnya dia sebuah kata-kata ya, sebuah kayak tulisan gini. Nah, kalau integer ini si program ini dia menganggap itu adalah sebuah angka gitu. Jadi kita bisa melakukan operasi angka kalau integer. Makanya di sini kita butuh untuk parsing dari yang jadi dari tadinya itu kan kayak gini, nanti dia berubah jadi angka 1 gini. Ini kalau di programming ya, biasanya kalau kayak gini tuh tipe data string atau char juga bisa sih. Ya, tapi umumnya string gitu. Buat lebih gampang kita anggapnya string ya di sini ya. Nah, ini untuk merubah angka yang ini string jadi integer gitu. Nah, selanjutnya adalah kita butuh ngecek nih, yang dimasukin bener nggak nih. Kalau parkiran kita kan luasnya sekarang berapa? Kalau kita lihat luas parkirannya 2 nih. Nah, kita harus handle error. Jadi kalau misalnya si user ini masukin angkanya -1 misal ya kan, atau dia kasih angkanya misalnya 1000, itu kan otomatis error tuh. Karena kan kita cuma nyediain 1 sampai 2 kan, cuma 2 slot kan. Nah, karena kita cuma nyediain 2 slot, maka kalau selain itu kita harus kasih error nih. Jadi user itu tahu. Nah, sebenarnya parkiran kita tuh nggak segitu gedenya gitu. Selanjutnya kita bikin cek lagi nih. Nah, kalau lapangan parkirnya itu ada isinya, artinya dia tidak kosong. Ini kan artinya tidak sama dengan 0 itu kan kosong. Jadi kita baca
apabila parkiran yang indeksnya kan misalnya user masukin indeksnya 1 nih, ya kan? Kalau 1 ini udah kita minus 1, jadi dia kalau 1 artinya 0, kalau 2 artinya 1 karena dikurang 1 gitu. Jadi kalau indeks ke 0-nya itu tidak kosong, maka kita akan hitung nih. Kita hitung biaya parkir. Gimana cara ngitung biaya parkir? Ya kita bikin aja fungsi baru buat ngitung biaya parkir gitu. Jadi biaya parkirnya nanti dia adalah mengurangi waktu keluar dengan waktu masuk. Jadi biaya parkir itu kita cukup bikin fungsi, parameternya adalah sebuah data mobil, karena di dalam mobil ini kan kita tahu waktu masuknya nih. Nah, jadi kita butuh mobilnya kan, sebagai di parameter nih. Nah, nanti kita hitung. Kita cari waktu keluar. Waktu keluarnya itu apa? Waktu keluarnya itu waktu sekarang. Jadi ketika user itu manggil keluar mobil, berarti kan itu waktu keluar. Nah, dari situ kan kita dapat waktu keluar. Nah, dari waktu keluar kita bisa hitung durasi jam. Gimana cara ngitung durasi jam? Kita bisa jam masuk mobil dikurang jam keluar. Ini kan dikurang aja ya. Jadi harusnya dibalik sama aja sih. Terus dibagi 1000 dibagi 3600, soalnya ini itu kan bentuknya dalam milisecond. Kita bagi 1000, dia jadi detik, jadi milidetik, dibagi jadi 1000, dibagi 1000 jadi detik, dibagi 3600 jadi jam. Nah, kalau dia durasinya adalah kita kan mulai ngitungnya dari angka ini nih, angka 1 nih. Nah, jadi durasinya misalnya udah 1 jam, kan berarti udah lewat 1 jam nih. Kalau misal di bawah 1 jam, kita ngitungnya kan per 1 jam aja biar gampang ya. Nah, nanti kita bisa, jadi misalnya ini hasilnya adalah 0,5 jam, kita anggapnya 0. Tapi nanti ditambah 1, gitu. Jadi kalau misalnya 1,2 adalah 1,2 jam, berarti kan cuma 1, kita bulatin jadi integer nih. Nah, kalau long itu kan dia tipe datanya koma-koma, jadi 1, 2, nah, dengan kita buat integer ini, dia akan dibulatkan ke bawah. Tapi kita tambahkan 1, jadi seolah-olah udah terlewat 1 jam. Jadi kalau misalnya 0,1 jam aja udah dianggap 1 jam. Terus 1,1 jam udah kita anggap 2 jam gitu. Nah, nanti tinggal dihitung deh, kan kita udah dapat durasi jamnya dalam integer, tinggal kita kali aja sama biaya parkir gitu. Nanti dapat deh harganya berapa. Kalau 1 jam berarti 1 kali 2000 gitu. Itu udah ini kan perkalian biasa banget nih. Nah, ini karena udah kita balikinnya dalam bentuk integer, ini kan dapat 2000. Nah, di sini pas kita hitung biaya parkir nih, si biaya parkir ini akan kita isi 2000 gitu. Jadi kalau kalian lihat ini tipe datanya integer. Terus fungsi si biaya parkirnya ini balikannya juga apa? Ini balikannya adalah integer. Nah, di sini terakhir harus integer nih. Kalau kalian lihat durasi jam integer, biaya parkir coba kita lihat di atas integer. Nah, jadi tuh tipe datanya harus sama semua kalau kita mau melakukan operasi. Gitu. Karena semua udah integer, jadi biaya parkir kita dapat nih, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita cetak aja nih. Print out, total biaya parkir, kita udah dapat 2000. Terus, lapangan parkir, ini kita kosongkan. Jadi kan tadi lapangan parkirnya ada isinya nih. Ya udah kita tinggal kasih aja sama dengan 0. Ini lapangan parkir yang diindeks ke 0, kita jadiin kosong. Terus, kita kasih deh ini perintah untuk keluar. Jadi kita kasih tahu oh ini mobil udah keluar gitu. Selanjutnya ini SC Next Line itu jadi user kayak bisa mencet enter dulu buat nunggu ngeliat hasilnya. Terus tampilan parkiran buat nyetak ulang kondisi parkiran. Jadi kita coba lagi ya. Kita akan coba jadiin luas parkiran 3 deh biar kelihatan ya. Kita jadiin 3. Terus kita coba running programnya. Kita exit dulu pakai 6. Udah. Kalian bisa clear screen. Terus kita jalankan lagi nih. Yep.
Ya, ini udah kondisi parkiran kita, slotnya 3. Nah, sekarang kan masih kosong nih. Coba kita parkir ya. 1, A 123, merah, B 123, biru. Oh, salah. Karena harusnya kita masukin kode perintah. B 123, warnanya biru. Terus sekarang kita coba keluarkan nih. 2. Kita masukin kode perintahnya 2. Kan 2 itu untuk ngeluarin. Terus masukkan nomor tempat parkir. Nah, misalnya kita mau keluarin yang nomor 1 nih. Kita isi aja nomor 1. Set. Set. Terima kasih, mobil berhasil keluar. Ya kan, ini programnya berhenti dulu di sini karena tadi kan kita ada SC next line nih, makanya di sini stop. Ntar pas kita pencet enter, si tampilan parkiran bakal kecetak ulang nih. Coba kita pencet enter ya. Tet. Nah, jadi pas ini pencet enter, keluar lagi nih si parkiran. Si nomor 1-nya udah kosong karena kita keluarin kan. Jadi waktu kita keluarin, tadinya di sini ada, setelah kita keluarin kosong. Nah, ngeluarinnya juga cuma simpel banget nih. Kita jadiin aja si ininya jadiin aja 0 gitu. Jadi simple buat ngerubah array-nya ini, dia jadi kosong gitu. Jadi seolah-olah parkirannya itu mobilnya udah keluar. Oke. Nah, selanjutnya nih kita akan buat logic ngeluarin mobil udah. Kita akan coba logic untuk pencarian warna. Nah, di sini kalau kita mencarian warna, nah kita akan tampilkan nomor parkirannya. Jadi gitu. Jadi misal ini kan biru. Nanti kita tampilkan nih. Mobil biru ada di nomor 2 gitu. Kita akan coba ya. Kita akan buat seperti biasa. Ini dulu aja, kita mau panggil dia namanya perintah pencarian warna gitu. Seperti biasa kita pakai public static void aja. Public static void. Ini kalau kalian udah bisa auto completion ya. Jadi biasanya ada plugin untuk Java mempermudah kalian kayak gini. Jadi dia bisa auto complete gitu. Terus kita seperti biasa ya, kita kasih logic ini untuk implementasinya gitu. Set di sini. Nah, kita di sini kalau ada throw dan kode kita salah, biasanya tuh ada merah-merah nih kayak gini nih. Kalian bisa baca deskripsinya. Ini errornya kenapa sih? Kalau ini berarti ada yang salah nih. Nah, biasanya kalau kayak gini berarti kita butuh di sini namanya throw exception. Karena perintah ini bisa menghasilkan error. Jadi harus kita kasih tahu nih. Jadi kalau ini menghasilkan error, maka harus ada yang nolong. Jadi ada sistemnya try namanya catch gitu. Jadi kita nyoba ini. Kalau ada error, dia ditangkap nih sama dia nih. Terus dikasih lihat errornya kenapa gitu. Di sini kita kayak tadi lagi ya, masukkan warna yang dicari, SC next line artinya kita masukkan ini, masukkan dari user, warna misalnya nanti user masukin merah. Nah, merah ini bakal kesimpan di sini nih. Nah, terus kita punya nomor parkiran cocok. Nah, ini sementara kita isi aja dulu string kosong nih. Jadi nanti stringnya kosong, kalau dia nemu ada parkiran cocok, ya masukin aja ke sini nih. Gitu. Nah, selanjutnya gimana cara nyarinya? Nah, kita bikin perulangan seperti biasa. Kita ulangi sejumlah besarnya si parkiran itu, kemudian kita ambil mobilnya, ya kan? Kalau kalian lihat polanya ini sama nih kayak yang tadi. Tampilan ya kan. Mobil, kita ambil mobilnya sama persis kan. Mobil, terus kalian kalau mobilnya kalau parkirannya kosong, berarti kan ya udah lewatin aja kan, continue. Jadi kalau mobilnya kosong, ya udah lewatin aja. Kita kan ngecek indeks ke 0, kosong. Ya udah lanjut aja ke indeks 1. Kosong lagi, lanjut lagi kayak gitu. Dan seterusnya sampai kondisi ini selesai. Selanjutnya kita akan ngecek apanya? Ngecek warnanya.
Cara ngecek warnanya adalah kita tinggal pakai tanda dot nih, dot atau titiknya. Ini titik ini, jadi kayak mobil, warna mobil sesuai warna yang dicari, simple gitu aja. Jadi kita kalau bikin coding tuh, kalau bisa yang mudah dibaca orang-orang. Nah ini kan warna mobil, kita tahu dari mana ini warna mobil. Nah kita bisa lihat mobil kelas kita. Di sini ada yang namanya warna mobil kan. Nah ini kan tipe variabelnya public nih. Kita bisa panggil dot. Nah jadi yang ada di sini kita bisa panggil pakai dot semua nih. Jadi mobil dot atau titik plat nomor mobil, mobil titik warna mobil, mobil titik jam masuk mobil gitu. Nah ini udah jadi kan kayak mobil, warna mobil equal itu kan artinya sama ya, sama dengan yang kita cari nggak gitu. Kalau dia sama dengan yang kita cari, kita masukin nih ke sini nih. Ini kan string. Jadi kalau kita pakai penambahan pada string, dia akan kayak disambung-sambung gitu. Jadi misalnya A ditambah BC atau 123, nanti dia hasilnya adalah A123 gitu. Jadi langsung stringnya jadi nyambung. Sama yang kayak kita lakukan di sini. Karena ini kosong, berarti kan kosong ditambah ini adalah 2 tambah 2 ditambah spasi gitu. Jadi ini kan kalau indeksnya 0 berarti 0 tambah 1. Nah, jadi nanti di sini angka 1 gitu dan seterusnya. Nanti kita ujung-ujungnya hasilnya nanti terlihat seperti 1 ada spasinya, 2, 3 gitu. Sesuai dengan mobil yang warnanya sama. Nah, kalau udah itu kan kita udah bikin logic buat nyimpen nih nomor yang cocok. Selanjutnya kita bikin logic juga gimana kalau nggak ada warna yang cocok. Artinya kalau nggak ada yang cocok kan si nomor parkiran cocok ini tetap kosong nih. Kita cek aja sih ini masih kosong nggak. Kalau dia masih kosong, ya udah kita bikin pesan error. Mobil dengan warna yang dicari, misalnya merah, tidak dapat ditemukan gitu. Nah, kalau misalnya kondisi ini tidak terpenuhi, artinya udah ada yang cocok, berarti kan ini nggak bakal dijalanin nih sama program nih. Dia bakal langsung ke sini nih. Nah, nanti bakal kita tampilin. Ini misalnya mobil warna merah ada di slot parkir nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 gitu. Udah ya, kita kan udah cukup jelas. SC next line ini buat kayak nunggu, terus tampilan parkiran ini buat nampilin kondisi parkiran lagi. Tapi ini kayaknya kita nggak perlu ini aja deh. Soalnya ini kan nggak ada perubahan pada data parkiran kan, gitu. Tapi kalau kalian pengen ya coba aja, nggak apa-apa. Kita lanjut coba ya. Nah, sini kan parkiran kita luasnya 3 nih. Coba nih kita bikin parkir dulu. Mana A123, ya kan, ini platnya A123, warnanya merah. Terus B123, parkir lagi, B123, warnanya biru. Tambahin lagi, C123, warnanya apa? Merah lagi ya, coba. Udah, terus kita buat perintah pencarian warna ini, kodenya berapa? 3. Kita coba 3, warna yang dicari merah. Tuh, ketemu kan? Mobil warna merah ada di nomor 1 dan nomor 3. Udah, coba cari yang lain, kita pencet 3 lagi. Warna yang kita cari sekarang warna biru. Sip. Nah, ini yang cocok nih, nomor 2, ya kan? Kita coba lagi terakhir nih. Kita coba warna kuning. Tidak dapat ditemukan, karena kalau kita lihat di sini yang ada cuma warna merah dan biru. Nah, kuning tidak dapat ditemukan. Gitu. Nah, kan karena pencariannya udah kelar nih. Coba sekarang teman-teman sebelum ke tutorial selanjutnya,
coba bikin yang pencarian plat sendiri. Ini konsepnya sama persis, tapi bedanya dia hanyalah plat nomor gitu. Logiknya harusnya sama persis banget. Cuma bedanya plat nomor. Nanti untuk sedikit yang saya kasih tahu nih, kalau di sini kan yang kecek warna mobil nih. Nah, kalau plat nomor berarti apa yang dicek gitu. Oke guys, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Jika kalian suka dengan tutorial, kalian bisa pencet like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Karena ilmu yang dibagi itu akan lebih bermanfaat gitu. Terima kasih.